Kamu mungkin gak sadar, tapi pernahkah kamu melihat wajah seseorang yang tiba-tiba berubah ketika mendengar kalimatmu? Mereka diam, tatapannya kosong, seakan seluruh dinding yang mereka bangun runtuh hanya karena satu kalimat sederhana yang keluar dari mulutmu. Kata-katamu menggeparkan mereka. Bukan karena kamu sengaja ingin menjatuhkan, tapi karena kalimatmu lahir dari sesuatu yang lebih dalam, dari keberanian, dari luka yang sudah sembuh, dari kesadaran yang tak lagi bisa diputarbalikkan. Kamu mungkin mengira itu hanya ucapan biasa, tapi tidak. Kata-katamu bukan sekadar suara. Kata-katamu adalah kebenaran yang mereka hindari. Dan kebenaran itu, ketika akhirnya keluar, tak bisa dibantah. Itulah kenapa ada yang tiba-tiba terdiam, ada yang merasa malu, ada yang tersinggung, bahkan ada yang sampai terjaga semalaman hanya karena mengingat kata-katamu. Karena kata-kata punya kekuatan, dan kata-kata darimu lahir dari perjalanan yang penuh luka, penuh proses, penuh keberanian untuk akhirnya berkata, "Cukup." Dan saat itu juga, getarannya menggeparkan mereka. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada hal penting yang perlu kamu pahami. Pesan ini bukan kebetulan. Kamu sampai di sini bukan tanpa alasan. Semesta tidak pernah salah alamat. Kalau telingamu mendengar ini sekarang, berarti hatimu sedang dipanggil untuk bangkit, untuk sadar, untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Tapi perlu diingat, pesan ini bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang siap menghadapi kebenaran, yang akan merasa tertampar sekaligus dikuatkan. Jadi kalau di tengah-tengah nanti ada kalimat yang membuatmu tidak nyaman, berhentilah sebentar dan tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa kalimat ini menyentuhku? Karena seringkali, hal yang paling membuat kita tidak nyaman adalah hal yang paling kita butuhkan untuk mendengar. Di sini, kita nggak sedang bicara kata-kata indah untuk sekadar menenangkanmu. Kita bicara kata-kata yang bisa mengguncangmu, menyadarkanmu, bahkan membuatmu menangis. Karena di balik tangis itu ada pelepasan, ada penyembuhan, ada kekuatan yang selama ini tertahan. Aku ingin kamu tahu, suaramu bukan kecil, kata-katamu bukan remeh. Dan ketika akhirnya kamu berani menggunakannya, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi orang-orang di sekitarmu pun akan tergepar, karena mereka tak lagi berhadapan dengan dirimu yang lama. Mereka sedang berhadapan dengan versi dirimu yang baru, yang sudah tidak bisa lagi dibungkam. Selama ini mungkin kamu berpikir kata-kata hanyalah ucapan biasa, sekadar bunyi, sekadar respons, sesuatu yang keluar dari mulut lalu hilang begitu saja. Tapi kenyataannya, kata-katamu jauh lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Kata-kata bukan sekadar suara, kata-kata adalah energi. Energi yang lahir dari pikiranmu, dari hatimu, dari jiwamu. Energi itu keluar bergetar di udara, lalu masuk ke telinga orang lain, menembus pikiran mereka, dan langsung menyentuh inti hati mereka. Itulah kenapa satu kalimat bisa mengubah suasana. Satu ucapan bisa menghancurkan pertahanan. Dan satu perkataan bisa menjadi penentu arah hidup seseorang. Bayangkan ini, ada orang yang mencoba meremehkanmu. Mereka pikir kamu akan diam, menerima, tunduk. Tapi tiba-tiba kamu berkata dengan tenang, "Aku bukan lagi orang yang sama." Kalimat sederhana itu, tanpa teriak, tanpa marah, bisa membuat mereka terdiam. Kenapa? Karena bukan nadamu yang membuat mereka goyah, melainkan energi kebenaran di balik ucapanmu. Atau bayangkan saat kamu berkata pada dirimu sendiri di depan cermin, "Aku pantas untuk bahagia, aku pantas untuk sukses." Mungkin di awal terdengar biasa, tapi lama-lama tubuhmu merespons. Matamu berkilat, dadamu terasa lapang. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar itu seperti mantra. Kata-kata itu sedang memprogram ulang jiwamu untuk percaya, untuk bangkit, untuk bergerak. Kata-kata punya kekuatan membangun atau menghancurkan. Kata-kata bisa jadi doa, bisa jadi racun. Dan kata-kata darimu adalah cermin siapa dirimu saat ini. Kalau kamu bicara dari luka yang belum sembuh, kata-katamu bisa melukai orang lain. Kalau kamu bicara dari hati yang penuh cinta,
kata-katamu bisa menyembuhkan mereka yang mendengar. Kalau kamu bicara dari kesadaran, dari keberanian, dari kebenaran, maka kata-katamu akan menggeparkan siapapun yang mendengarnya. Itulah mengapa kamu gak boleh lagi meremehkan apa yang keluar dari mulutmu. Karena setiap kali kamu berbicara, ada energi yang ikut bergerak, ada jiwa yang ikut terguncang, ada hati yang ikut terbuka, atau bahkan terluka. Mereka yang selama ini meremehkanmu, bisa tiba-tiba kehilangan kata-kata ketika mendengar ucapanmu. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu, bisa merasa goyah saat kamu berkata tegas. Karena pada akhirnya, mereka sadar satu hal. Kamu bukan lagi orang yang bisa dibungkam. Kata-katamu adalah bukti perubahanmu. Kata-katamu adalah tanda bahwa jiwamu sudah naik ke level berikutnya. Dan semakin kamu menyadari ini, semakin besar kuasa yang kamu miliki atas hidupmu sendiri. Jadi jangan pernah anggap kata-katamu kecil. Jangan pernah remehkan suaramu sendiri. Karena suara itu adalah kunci. Dan kunci itu sekarang ada di tanganmu. Mungkin kamu pernah disakiti, pernah dipermalukan, pernah direndahkan sampai merasa tidak ada nilaimu. Ada orang yang dengan entengnya mengucapkan kata-kata tajam kepadamu, tanpa sadar bahwa ucapan mereka meninggalkan luka yang begitu dalam. Dan karena terlalu sering menelan luka itu dalam diam, kamu dulu mungkin belajar untuk bungkam, menahan perasaan, berpura-pura kuat padahal hatimu hancur. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu bukan lagi dirimu yang hanya diam ketika diinjak. Kamu bukan lagi jiwa yang membiarkan dirinya terus diperlakukan semena-mena. Kamu telah melalui perjalanan panjang. Kamu menangis, kamu jatuh, kamu merasa hancur. Tapi di balik semua itu, kamu belajar. Kamu belajar bagaimana menerima. Kamu belajar bagaimana melepaskan. Kamu belajar bagaimana menyembuhkan. Dan dari proses penyembuhan itulah lahir kata-kata yang berbeda. Kata-kata yang penuh kekuatan, penuh keberanian, penuh kebenaran. Kata-kata itu lahir bukan dari dendam. Kata-kata itu lahir bukan dari keinginan untuk membalas. Kata-kata itu lahir dari kebijaksanaan yang kamu dapatkan setelah melewati banyak luka. Ketika kamu berkata, "Aku pantas dihormati." Itu bukan kalimat kosong. Itu adalah kesadaran. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang, di mana kamu akhirnya menemukan kembali nilaimu sendiri. Ketika kamu berkata, "Aku tidak akan lagi menerima perlakuan itu." Itu bukan sekadar pembelaan. Itu adalah garis batas. Itu adalah deklarasi bahwa kamu sudah menemukan dirimu dan tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkanmu. Dan justru karena kalimat itu keluar dari energi kesadaran, kata-katamu jadi menggeparkan. Mereka yang dulu dengan mudah merendahkanmu, sekarang merasa terpukul. Mereka yang terbiasa memperlakukanmu seakan kamu tidak ada, tiba-tiba terdiam karena sadar. Kamu sudah berubah. Itulah hal yang mereka tak pernah sangka. Mereka kira kamu akan selamanya jadi orang yang diam. Mereka kira kamu akan selamanya jadi orang yang bisa dibentuk sesuai kemauan mereka. Tapi ternyata, luka yang mereka tinggalkan tidak menghancurkanmu. Luka itu justru membentukmu. Dan dari luka itulah lahir sebuah kekuatan. Kekuatan untuk berbicara. Kekuatan untuk menegaskan. Kekuatan untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Itulah kenapa sekarang, setiap kali kamu berkata sesuatu, getarannya berbeda. Kamu tidak lagi bicara dari luka. Kamu bicara dari jiwa yang sudah sembuh. Dan suara dari jiwa yang sudah sembuh tidak bisa diabaikan. Itulah yang membuat kata-katamu menggeparkan mereka. Kejujuran itu jarang. Banyak orang memilih untuk diam, memilih untuk menyembunyikan isi hatinya, memilih untuk menutup rapat-rapat apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kenapa? Karena jujur itu seringkali berisiko. Jujur bisa membuatmu kehilangan teman. Jujur bisa membuatmu dimusuhi. Jujur bisa membuatmu dilihat sebagai orang yang keras atau bahkan kejam. Tapi kamu berbeda. Kamu mulai berani bicara jujur.
Mungkin dengan nada yang tenang tanpa harus berteriak, mungkin dengan kata-kata sederhana tanpa berbelit-belit. Namun justru karena kesederhanaannya itulah, kalimatmu jadi menghantam lebih keras daripada teriakan siapapun. Kejujuranmu adalah cermin. Dan ketika orang lain bercermin padanya, mereka terpaksa melihat wajah asli mereka sendiri. Itulah yang membuat mereka tergepar. Bukan karena kalimatmu kasar, tapi karena kalimatmu terlalu jujur untuk bisa mereka tolak. Bayangkan ini, seseorang mencoba menipumu dengan manisnya kata-kata. Mereka yakin kamu akan percaya, seperti dulu. Tapi kali ini, kamu hanya berkata, "Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku nggak bisa lagi berpura-pura nggak melihatnya." Seketika, wajah mereka berubah. Mereka kaget, gugup, bingung. Kenapa? Karena kejujuranmu adalah cahaya, dan cahaya itu menyingkap semua bayangan yang mereka sembunyikan. Atau saat ada orang yang berulang kali melanggar batasmu, dan kamu akhirnya berkata, "Aku nggak lagi akan mentoleransi hal ini." Itu mungkin kalimat yang singkat, tapi kalimat itu lahir dari keberanian untuk menegakkan harga dirimu. Dan bagi mereka yang terbiasa mengendalikanmu, kalimat itu seperti gempa yang merobohkan singgasana palsu yang mereka bangun. Kamu harus sadar, kejujuranmu adalah senjata. Dan senjata ini bukan untuk melukai, tapi untuk membebaskan. Membebaskan dirimu sendiri dari kebohongan yang selama ini mengikat. Membebaskan orang lain dari kepura-puraan yang membuat mereka stagnan. Tentu tidak semua orang siap dengan kejujuranmu. Ada yang marah, ada yang tersinggung, ada yang mencoba membalas dengan kata-kata kasar. Tapi reaksi mereka hanyalah tanda bahwa kalimatmu menyentuh sesuatu yang paling mereka takutkan, kenyataan. Dan kamu tahu apa yang lebih luar biasa? Kejujuranmu bukan hanya mengguncang mereka, tapi juga menguatkan orang-orang lain yang mendengarnya. Mereka yang selama ini bungkam, mulai merasa berani. Mereka yang selama ini takut bicara, mulai merasa terdorong, karena kejujuran itu menular. Jadi jangan pernah ragu untuk jujur, jangan takut kalau ada yang menjauh, jangan khawatir kalau ada yang membencimu. Karena kebenaranmu bukan untuk menyenangkan semua orang, kebenaranmu adalah untuk membebaskanmu. Dan semakin kamu berani jujur, semakin besar pula getaran kata-katamu. Dan setiap getaran itu akan terus menggeparkan siapapun yang mendengarnya. Dulu, mungkin kamu selalu mengalah. Kamu terbiasa diam ketika orang lain melewati batas. Kamu membiarkan mereka berbicara seenaknya, memperlakukanmu sesuka hati, bahkan menyepelekanmu tanpa rasa hormat. Dan kamu berpikir, mungkin lebih baik aku diam daripada ribut, daripada kehilangan orang. Tapi apa yang terjadi? Diam itu membuatmu tersiksa. Diam itu membuatmu kehilangan harga diri sedikit demi sedikit. Diam itu membuat mereka semakin berani, semakin seenaknya, semakin merasa berkuasa atas hidupmu. Sampai akhirnya, kamu belajar sesuatu. Diam bukan selalu emas. Kadang diam justru membunuhmu pelan-pelan. Dan kamu sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan semua itu adalah dengan kata-kata. Kata-katamu adalah batasanmu. Ketika kamu berkata, "Cukup," itu bukan sekadar kalimat, itu adalah pagar energi. Itu adalah deklarasi bahwa kamu tidak lagi bisa diperlakukan sembarangan. Ketika kamu berkata, "Aku nggak akan lagi membiarkanmu melakukan hal ini padaku," itu bukan sekadar teguran. Itu adalah palu yang mengetuk meja kehidupanmu, memberi tanda bahwa permainan lama sudah berakhir. Dan percayalah, kata-kata itu bisa lebih keras daripada teriakan. Kamu mungkin mengucapkannya dengan suara tenang, tapi getarannya membuat mereka kaget. Orang yang terbiasa mendominasi akan terkejut ketika kamu akhirnya berkata tegas. Mereka tidak menyangka korban mereka kini berdiri, menatap lurus dan berani berbicara. Reaksi mereka bisa macam-macam. Ada yang pura-pura tidak peduli, ada yang tersinggung, marah, dan menuduhmu berubah. Ada juga yang tiba-tiba menjauh karena tak bisa lagi mengendali kamu. Tapi ketahuilah, semua itu tanda bahwa kata-katamu bekerja. Kata-katamu telah memutus rantai yang selama ini mengikatmu,
Dan disinilah letak kekuatannya. Kata-kata yang menjadi batasan bukan hanya melindungi dirimu, tapi juga mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukanmu. Mereka yang masih ingin berada di hidupmu akan belajar menghormatimu. Mereka yang tidak siap akan pergi dengan sendirinya. Itu bukan kehilangan, itu pembersihan, karena semesta akan selalu menjaga mereka yang menjaga dirinya sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk berkata, tidak. Jangan merasa bersalah ketika harus menegaskan, aku nggak mau diperlakukan seperti ini lagi. Kalimat sederhana itu bisa jadi tamparan keras bagi mereka yang terbiasa melampaui batasmu. Dan biarlah mereka tergepar. Karena kalau mereka sampai terguncang oleh batasanmu, artinya selama ini memang merekalah yang melampaui batas. Sekarang, saatnya kamu belajar berdiri dengan kata-katamu. Gunakan suaramu sebagai perisai. Gunakan kalimatmu sebagai garis tegas, karena batasan bukan berarti kamu lemah. Batasan adalah tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri. Pernahkah kamu menyadari saat kamu masuk ke sebuah ruangan, suasananya tiba-tiba berubah hanya karena kamu berbicara? Ada yang tiba-tiba terdiam, ada yang mendengarkan dengan serius, ada yang wajahnya berubah antara kagum, bingung, atau bahkan gelisah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah energi. Energi yang keluar dari kata-katamu, dan energi itu tidak bisa dipalsukan. Kata-katamu membawa getaran. Kalau hatimu sedang kacau, kata-katamu bisa membuat orang lain ikut merasa gelisah. Kalau hatimu penuh cinta, kata-katamu bisa membuat ruangan terasa hangat. Kalau hatimu penuh keberanian, kata-katamu bisa membuat orang lain ikut berani. Dan sekarang saat kamu bicara dari kesadaran, kata-katamu menjadi gempa kecil yang mengguncang suasana. Bukan karena kerasnya suaramu, tapi karena kejelasanmu. Bukan karena panjangnya kalimatmu, tapi karena kebenaran yang menyertainya. Bayangkan ini, sebuah ruangan penuh orang sedang membicarakan sesuatu, penuh dengan suara dan keributan. Tapi ketika kamu mulai berbicara, perlahan mereka berhenti. Mereka menoleh, mereka mendengar. Kenapa? Karena energi kata-katamu berbeda. Energi itu membawa bobot, membawa makna, membawa sesuatu yang mereka tidak bisa abaikan. Kata-katamu bisa menyentuh sisi terdalam manusia. Ada yang merasa tersentuh, seperti mendapatkan harapan baru. Ada yang merasa tertampar, seakan disadarkan dari tidur panjang. Ada juga yang merasa takut, karena kata-katamu membuka sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan. Kamu harus sadar, inilah tanda bahwa jiwamu sudah naik level. Semesta sedang menggunakan mulutmu sebagai saluran, bukan untuk pamer, bukan untuk berkuasa, tapi untuk membawa perubahan. Dan energi itu bekerja tanpa kamu sadari. Kadang kamu hanya berkata singkat, aku percaya ini akan berhasil. Tapi kalimat itu membuat orang lain ikut yakin, ikut optimis, ikut bergerak. Atau ketika kamu berkata, kamu gak bisa terus seperti ini, kamu harus bangkit. Kalimat itu mungkin terdengar keras, tapi justru itulah yang menyulut semangat orang lain untuk berubah. Itu sebabnya kamu tidak boleh lagi meremehkan suaramu. Kata-katamu bukan hanya memengaruhi orang yang mendengar langsung, tapi juga energi ruangan, suasana, bahkan arah percakapan. Kata-katamu bisa menjadi pemantik, bisa menjadi pengingat, bisa menjadi titik balik. Mungkin kamu dulu terbiasa merasa kecil, merasa tidak didengar. Tapi lihatlah sekarang, suaramu bisa mengubah atmosfer. Dan kalau kata-katamu mampu mengubah satu ruangan, bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berani membawanya lebih jauh ke dunia. Jangan ragu. Jangan takut, karena setiap kali kamu berbicara dengan hati yang tulus dan jiwa yang sadar, kata-katamu akan selalu membawa getaran yang menggeparkan mereka. Ketika kata-katamu menggeparkan mereka, jangan kaget kalau reaksinya bermacam-macam. Ada yang tiba-tiba diam, ada yang pura-pura tidak peduli, padahal hatinya sedang gelisah. Ada yang mendadak menjauh, seolah-olah kamu musuhnya. Dan ada juga yang langsung marah.
menuduhmu terlalu keras, terlalu jujur, atau bahkan terlalu egois. Tapi dengarkan ini, reaksi mereka bukan masalahmu, itu bukan tanggung jawabmu, karena kata-katamu lahir dari keberanian, dari kesadaran, dari kebenaran, dan kebenaran seringkali tidak nyaman. Orang yang mendengarnya akan terguncang, bukan karena kamu salah, tapi karena kata-katamu menyentuh sesuatu yang mereka sembunyikan. Kata-katamu memaksa mereka bercermin, dan bercermin itu tidak selalu menyenangkan. Ada wajah asli yang muncul, ada kepalsuan yang runtuh, ada luka lama yang terbuka kembali. Wajar kalau mereka defensif, wajar kalau mereka balik menyerang, karena lebih mudah bagi mereka menyalahkanmu daripada menghadapi kenyataan yang sudah kamu buka. Tapi ingat, kamu tidak sedang hidup untuk menyenangkan semua orang. Kalau tujuanmu hanya membuat semua orang nyaman, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan kamu sudah terlalu jauh dalam perjalanan ini untuk kembali menjadi orang yang selalu diam demi kenyamanan orang lain. Kebenaranmu bukan untuk semua orang. Ada yang siap mendengarnya, ada yang tidak. Ada yang akan merasa disadarkan, ada yang memilih kabur. Ada yang justru menghormatimu lebih dalam, ada yang mulai menjauh. Dan itu semua baik-baik saja. Karena yang pergi memang tidak sejalan denganmu. Yang tetap tinggal adalah mereka yang siap menghargai versimu yang baru. Jadi jangan pernah menahan kata-katamu hanya karena takut kehilangan orang. Kalau mereka bisa pergi hanya karena kebenaranmu, berarti mereka memang tidak layak berada dalam ruang hidupmu. Reaksi mereka bukan masalahmu. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu mengkhianati dirimu sendiri demi mempertahankan mereka. Itu jauh lebih menyakitkan. Kamu di sini bukan untuk terus-menerus mengorbankan suaramu. Kamu di sini untuk hidup dalam kesadaran, untuk berkata jujur, untuk membangun batasan, untuk membawa perubahan. Jadi biarkan mereka tergepar, biarkan mereka marah, tersinggung, atau menjauh. Karena pada akhirnya, kata-katamu yang lahir dari kebenaran akan selalu bertahan lebih lama daripada kemarahan sesaat mereka. Dan suatu hari nanti, bahkan orang yang paling keras menolakmu sekalipun, bisa jadi akan mengingat kata-katamu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka. Sadari ini baik-baik, suaramu bukan hanya suara, kalimatmu bukan hanya rangkaian kata. Yang keluar dari mulutmu adalah energi spiritual. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah doa. Setiap kalimat yang keluar adalah getaran yang menjangkau semesta. Dan semesta tidak pernah salah menerima getaran itu. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu pancarkan. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan kembali kepadamu. Itulah kenapa, semakin jernih hatimu, semakin murni pula kata-katamu. Kalau hatimu penuh kebencian, kata-katamu jadi racun. Kalau hatimu penuh ketakutan, kata-katamu jadi kelemahan. Tapi kalau hatimu penuh keberanian, cinta, dan kesadaran, kata-katamu jadi mantra yang menghidupkan. Kamu mungkin pernah merasakan saat seseorang mengucapkan kata-kata sederhana, tapi kamu merasa begitu tersentuh. Seolah-olah kalimat itu masuk jauh ke dalam jiwamu, menyalakan api yang padam, membuatmu menangis tanpa tahu kenapa. Itu bukan kalimat biasa, itu adalah energi spiritual yang tersalurkan lewat kata-kata. Sekarang sadari, kamu pun punya kekuatan yang sama. Kamu bisa membuat orang lain bangkit dengan kalimatmu. Kamu bisa membuat seseorang merasa bernilai kembali dengan satu ucapanmu. Dan kamu bisa menggetarkan jiwa orang lain hanya dengan berani mengucapkan kebenaran yang lahir dari batinmu. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh lagi meremehkan suaramu sendiri. Kata-katamu adalah cerminan dari jiwamu. Semakin kamu merawat jiwamu, semakin kuat pula dampak dari ucapanmu. Kalau dulu kamu merasa kecil, sekarang saatnya sadar bahwa suaramu bisa mengubah hidup seseorang. Kalau dulu kamu takut bicara, sekarang saatnya tahu bahwa kata-katamu bisa menjadi doa bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Kalau dulu kamu pikir hanya orang tertentu yang punya pengaruh,
Sekarang kamu mengerti. Pengaruh itu sudah ada dalam dirimu, menunggu untuk kamu gunakan. Gunakan kata-katamu dengan bijak. Jangan untuk merendahkan, tapi untuk meninggikan. Jangan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Jangan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi keberanian. Karena setiap kata yang kamu ucapkan adalah energi spiritual yang memancar, menembus hati, meresap ke pikiran, bahkan menjangkau ruang yang tak terlihat. Itulah sebabnya kata-katamu bisa lebih berbahaya daripada pedang, tapi juga bisa lebih menyembuhkan daripada obat. Kata-katamu bisa jadi racun, tapi juga bisa jadi doa. Dan kamu yang memegang kendali. Pilihlah dengan sadar. Karena saat ini, kata-katamu bukan hanya menggeparkan mereka, tapi juga sedang membentuk jalan hidupmu sendiri. Pada akhirnya, sekeras apapun penolakan mereka, sedalam apapun kekecewaan mereka, sekuat apapun usaha mereka untuk menghindari kebenaran, kata-kata yang lahir dari hatimu tidak akan pernah hilang. Kata-katamu tinggal di dalam pikiran mereka. Kata-katamu menempel di hati mereka. Kata-katamu akan terus bergema, meski mereka berusaha menutup telinga. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, tapi suatu hari nanti, ketika mereka sendiri dihadapkan pada realita yang tak bisa lagi mereka tolak, mereka akan teringat. Mereka akan mengingat kalimat yang pernah kamu ucapkan, kata-kata yang dulu mereka anggap terlalu keras, terlalu jujur, atau terlalu berlebihan. Dan saat itu tiba, mereka akan mengakuinya dalam hati. Ternyata dia benar. Itulah kekuatan kata-kata yang lahir dari kesadaran. Mereka tidak selalu disambut dengan tepuk tangan. Mereka seringkali ditolak, bahkan dibenci. Tapi seiring waktu, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika akhirnya mereka sadar, sesuatu dalam diri mereka berubah. Ada luka yang sembuh. Ada perspektif yang terbuka. Ada kekuatan baru yang muncul. Mungkin mereka tidak akan pernah datang padamu untuk berterima kasih. Mungkin mereka tidak akan pernah mengakuinya di depanmu. Tapi jauh di dalam hati mereka, kata-katamu sudah menyalakan api yang tidak akan pernah padam. Kamu harus tahu, itulah warisan terbesar yang bisa kamu tinggalkan dalam hidup ini. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi kata-kata yang mengubah jalan hidup seseorang. Mungkin hanya satu kalimat sederhana, mungkin hanya satu ucapan yang bagimu biasa saja, tapi bagi orang lain, itu bisa menjadi titik balik hidupnya. Maka jangan pernah berhenti berkata jujur. Jangan pernah menahan suaramu ketika jiwamu ingin berbicara, karena setiap kata yang lahir dari kesadaranmu adalah cahaya, dan cahaya itu, meski sempat ditolak, meski sempat diabaikan, pada akhirnya akan selalu menang melawan gelap. Mereka mungkin pernah gemetar mendengarnya, mereka mungkin pernah membencinya, tapi di balik itu semua, kata-katamu telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan, dan pada akhirnya, mereka akan sadar, kata-katamu bukan sekadar ucapan, kata-katamu adalah kebenaran, kata-katamu adalah kekuatan, kata-katamu adalah warisan yang akan terus hidup, bahkan ketika suaramu sudah berhenti terdengar. Pada akhirnya inilah yang harus kamu pahami, kata-katamu bukan sekadar bunyi, kata-katamu adalah getaran jiwa, kekuatan spiritual, doa yang menembus ruang dan waktu. Mereka yang mendengarnya bisa gemetar, bisa marah, bisa menolak, bahkan bisa menjauh darimu. Tapi reaksi itu bukan berarti kata-katamu salah. Justru itu tanda bahwa kata-katamu berhasil menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam diri mereka. Ingat, kebenaran tidak selalu manis. Kebenaran tidak selalu disambut senyuman, tapi kebenaran selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu, cepat atau lambat, akan menuntun mereka pada kesadaran yang sebenarnya. Kamu mungkin tidak akan selalu mendapatkan pengakuan. Kamu mungkin tidak akan selalu menerima ucapan terima kasih. Tapi jangan remehkan dampak dari apa yang kamu ucapkan hari ini. Karena kata-katamu bisa menjadi titik balik, bukan hanya untuk hidupmu, tapi juga untuk hidup orang lain.
maka jangan pernah menahan suaramu. Jangan pernah lagi meredam kebenaranmu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Karena ketika kamu melakukannya, kamu bukan hanya mengkhianati dirimu sendiri, tapi juga menghalangi orang lain untuk menerima cahaya yang bisa menyadarkan mereka. Kamu sudah terlalu jauh dalam perjalanan ini untuk kembali jadi orang yang diam. Kamu sudah terlalu kuat untuk lagi-lagi menyembunyikan keberanianmu. Dan kamu sudah terlalu penting untuk terus mengecilkan dirimu demi kepentingan orang lain. Kata-katamu menggeparkan mereka, dan itu baik. Biarkan mereka gelisah, biarkan mereka menolak, biarkan mereka menjauh. Karena pada akhirnya, mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang sudah kamu katakan. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan sadar. Sadar bahwa kata-katamu adalah cermin. Sadar bahwa kata-katamu adalah doa. Sadar bahwa kata-katamu adalah cahaya yang pernah menembus kegelapan mereka. Jadi berdirilah tegak, berbicaralah dengan yakin, sampaikan kebenaranmu dengan berani, karena dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang diam. Dunia ini membutuhkan lebih banyak suara yang jujur, lebih banyak kata-kata yang mengguncang, lebih banyak kebenaran yang berani diucapkan. Dan ingat, kamu adalah salah satunya. Kamu adalah suara itu. Kamu adalah jiwa yang kata-katanya bisa menggeparkan, menyadarkan, dan mengubah segalanya.